Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah diberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berkembang maju seperti saat sekarang ini. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, hari ini materi pelajaran kita yaitu tentang pengertian dan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sini Bapak ingin menyampaikan sebagaimana materi yang ada pada buku kita. Jadi anak-anak silakan, bagi yang mau melihat bukunya secara langsung bisa dilihat buku paketnya mulai halaman 58 sampai seterusnya. Ya, sudah? Nah, kita mulai dari awal. Pada peraturan perundang-undangan, kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana pengertian daripada Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah pokok daripada peraturan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu fungsi. Perhatikan anak-anak. Fungsi daripada Undang-Undang Dasar adalah memuat ketentuan-ketentuan organisasi negara dan pemerintahan. Ya, itu satu. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas. Kedua, ketetapan MPR atau disingkat dengan TAP MPR, yaitu sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun di luar majelis. Nah, fungsinya yaitu memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Nah, selanjutnya nomor 3, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa disingkat dengan Perpu, merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Ya anak-anak ya. Nah, fungsinya pertama untuk undang-undang ya, yaitu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang ini berfungsi untuk melaksanakan apa yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sementara perpunya yaitu Presiden berhak mengeluarkan perpu dalam keadaan genting. Jadi ingat bahwa perpu ini dikeluarkan dalam keadaan genting, yang mana perpu ini diusulkan oleh Presiden. Keempat, peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Fungsinya berisi materi untuk melaksanakan peraturan undang-undang. Nah, jadi kalau peraturan undang-undang itu ada di atas daripada peraturan pemerintah, nah peraturan pemerintah ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya, peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi? Ini dia. Ya. Nah, jelas fungsinya adalah berisi materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini merupakan peraturan yang berlaku secara nasional. Kita masuk pada nomor 6, yaitu peraturan daerah provinsi, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan gubernur. Maka fungsinya jelas berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Begitu pula dengan yang nomor 7, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota.
merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi kalau ditanya fungsinya sama ya, berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam lingkup kabupaten atau kota. Nah, untuk yang nomor 6 dan 7 ini dikhususkan pada daerah otonomi atau provinsi dan kabupaten atau kota. Mengapa demikian? Sebagaimana yang Bapak jelaskan pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, bahwa otonomi daerah ini berfungsi untuk meningkatkan potensi daerah masing-masing. Karena setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda, baik dari segi keberagaman suku, agama, kekayaan alam, bahkan adat istiadat di sana, dan itu merupakan faktor yang harus dihargai oleh negara. Masih ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan langsung di kolom komentar kepada Bapak bagi yang kelas 8 reguler, dan kepada Pak Darwin bagi kelas 8 unggulan dan plus. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dapat dimengerti. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.